Halo semuanya, selamat sore. Oke, jadi pada video kali ini gua akan review Honda PCX 160 tahun 2022 ya. Dan ini dia untuk motornya, Honda PCX 160 matte gray ya. Ini warna matte gray, cuma kalau dilihat-lihat sih warnanya itu sedikit semi glossy gitu ya cuy. Terus untuk warna graynya juga agak sedikit ke biru-biruan ya. Apa sih perbedaan PCX 160 2021 dan 2022? Sebenarnya sih gak ada perubahan ya. Jadi cuma beda di harga doang gitu ya. Iya, beda di harganya doang. Kalau gak salah itu naik jadi, kalau gak salah naik sekitar 200 ribuan lah ya. Untuk fitur-fiturnya masih sama dengan PCX 2021 gitu. Terus untuk varian warnanya juga masih sama ya, masih sama, belum ada yang berubah gitu cuy. Oke, dan ini untuk motornya baru turun ya beberapa hari yang lalu. Ini langsung gua review aja untuk penampakannya seperti ini cuy. Nah, ini dia. Jadi di sini untuk motornya itu versi CBS, karena untuk varian matte gray itu hanya ada di versi CBS ya. Kalau di ABS itu jadinya matte blue kalau gak salah ya. Nah, jadi perbedaan CBS dan ABS itu ada di fitur pengereman depannya ya. Kalau ABS di sini ciri-cirinya ada sensor ABS-nya ya. Kalau CBS gak ada gitu. Cuma kalau CBS di sini untuk kalipernya itu Nissin 3 piston, kalau ABS Nissin 2 piston cuy. Gitu cuy. Terus di HSTC ya, kalau ABS kan ada fitur HSTC-nya, kalau CBS gak ada gitu. Oke, kita coba buat nyalain dulu. Nah, ini untuk total odometernya masih 18 km ya, karena ini masih baru juga cuy. Terus juga di sini untuk bagian depannya, biasanya teman-teman ada yang bermasalah gitu ya untuk di bagian headlampnya, tapi ini punya gua masih aman-aman aja, gak ada yang getar. Biasanya kan ada yang getar gitu. Nih gua coba nyalain ya, kita cek apakah getar atau tidak gitu. Tapi selama gua pakai ini nggak getar gitu. Nah, biasanya kalau digas itu bakalan getar ya si reflektornya, tapi ini aman cuy, nggak getar. Cuma ini ada bunyi apaan ya? Wah, ada bunyi gitu cuy. Oke, nah ini untuk headlampnya masih aman ya, nggak ada yang getar. Mudah-mudahan aman seterusnya gitu, mudah-mudahan. Terus untuk di bagian WP-nya juga di sini water pump ya, aman, nggak ada yang rembes gitu. Alhamdulillah sih. Mungkin untuk keluaran tahun 2022 udah ada perbaikan mungkin ya. Gua juga kurang paham sih. Di sini untuk bunyi CVT-nya masih halus karena masih baru juga sih, belum dipakai jauh-jauh juga. Ini kan masih 18 km nih odometernya. Nah, gitu. Oke, matiin dulu ya. Terus di bagian tank padnya, bentar, aman, gak ada yang seret-seret. Nah, biasanya teman-teman ada yang berkendala di bagian tank padnya ya, yang macet gitu, susah dibuka. Tapi ini punya gua aman cuy. Terus bagian joknya juga aman. Nah, jadi ini untuk sementara sih gua standaran dulu ya. Nanti kedepannya bakalan gua modif tipis-tipis. Mungkin gua ganti pelek, pakai pelek Vario sih, kayaknya keren juga ya. Soalnya banyak yang pakai juga. Dulu sebelumnya gua udah pakai sih PCX 150 pakai pelek Vario gitu cuy. Nah, untuk pelek Varionya nanti bakalan gua pasang di PCX 160 ini ya. Mungkin nanti ada beberapa bagian yang harus dirubah karena enggak 100% PNP gitu ya dengan PCX 160. Jadi nanti kita lihat aja ya untuk tutorialnya, mungkin gua beberapa hari ke depan lah. Terus untuk bagian visornya juga nanti bakalan gua ganti sama
visor yang polos ya, semuk hitam. Jadi nanti plat nomornya itu gak ada di depan kayak gini cuy, nanti dipasangnya itu di dalam gitu, jadi biar kelihatan lebih rapi aja. Cuma di sini punya gua itu nggak rapet ya untuk bagian depannya nih, terus ada yang lecet juga ini sedikit. Nah di bagian sini untuk depan ini nggak rapet sih, tuh masih buka dikit nih, ada celah gini. Oke lah, udah. Nah gitu sih, kita lihat untuk warnanya ini keren banget sih warnanya ya, aneh gitu ya, agak keabu-abuan tapi semi biru gitu, abu tapi biru gitu ya. Keren sih ya, mantap tuh. Oke. Terus untuk di bagian pelaknya juga gue suka sih untuk bagian pelaknya ya, palang Y gitu, mirip pelak Ninja. Cuma untuk ukurannya itu depan 14 dan belakang 13 ya, itu kurang suka sih pelak belang kayak gitu ya. Coba aja kalau pelaknya depan belakang ring 14 pasti lebih keren sih. Kalau ini belang ya. Untuk ukuran ban depan di sini bannya ukuran standarnya itu 110/70 strip 14 ya. Kemudian untuk ban belakang ukuran 130/70 strip 13 gitu cuy. Ini untuk ukuran bannya naik satu tingkat daripada PCX 150 yang dulu ya, jadi agak besaran dikit. Cuma ini untuk pelak belakang ringnya jadi agak kecil gitu. Jadi kalau dilihat-lihat sih depan itu tinggi, belakang agak rendah gitu ya. Terus yang gua suka tuh di bagian knalpotnya ya, lebih elegan gitu cuy, apalagi untuk moncongnya ada covernya seperti ini, mantap sih, lebih bagus daripada versi sebelumnya gitu ya. Kalau untuk PCX 150 kan ujungnya itu bulat kayak gimana gitu ya, gua kurang suka sih. Kalau ini udah mantap ya menurut gua ya, jadi semi sporty gitu untuk desainnya juga. Dan emang sih kalau dilihat-lihat bodinya itu sekarang lebih mendekati sporty ya. Kalau sebelumnya kan lebih elegan gitu ya untuk PCX 150, jadi agak membulat-bulat gitu untuk bodinya. Kalau ini semi mengotak-ngotak ya, ada garis tegasnya gitu cuy ya, ciri khas desain sporty emang gitu ya. Mungkin ini masuknya sporty elegan mungkin ya. Oke. Ya jadi gitu aja ya untuk video review kali ini. Fiturnya sih masih sama aja kayak PCX 2021, nggak ada yang berubah gitu. Untuk warnanya juga masih sama, untuk varian warnanya ya nggak ada yang berubah juga, cuy. Yang berbeda itu cuma di harganya doang cuy, naik. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini ya, video review singkat untuk Honda PCX 160. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Ini langsung gua ganti visor aja kali ya, soalnya visornya udah datang sih, tinggal gua pasang aja.